never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez turun ke trek dengan resmi Ducati pada tes Barcelona, dengan sepeda motor dan setelan merah cerah. Setahun yang lalu, kami menemukan Marc Marquez mengendarai MotoGP selain Honda, dalam hal ini Ducati milik Gresini, untuk pertama kalinya. Di akhir musim yang membuatnya terlahir kembali, dengan 3 kesuksesan di balapan utama dan tempat ketiga di kejuaraan. Juara 6 kali kategori tersebut sekali lagi berganti tim, tetapi kali ini bukan pabrikan, karena ia sekarang menjadi pebalap dari struktur resmi Ducati. Tampil berbaju hitam di padek tengah hari, Marquez kini terintegrasi penuh dengan formasi barunya. Senin malam, pembalap Spanyol itu mengumumkan warnanya di jejaring sosial, merah, hanya merah. Kita bisa melihat warna spesial Desmosedicinya untuk hari ini, dengan tulisan, Todo al Rojo, semuanya berwarna merah, di jasnya. Sekitar 20 menit setelah debut Jorge Martin di Aprilia, Marquez juga turun ke trek. Dia menyelesaikan 5 putaran sirkuit, yang membawanya ke posisi ke-6 dalam peringkat sementara. Davide Tardozzi, manajer tim, mengatakan kepada Sky Italia bahwa setelah 1 musim mengendarai motor 2023 bersama Gresini, pebalap barunya mengendarai prototipe GP25. Sementara Pecco Bagnaia memulai hari dengan model 2024 kemudian akan beralih ke versi baru. Sebelum tampil dengan corak biasanya tahun depan, sepeda motor Marc Marquez saat ini hanya menampilkan logo Michelin dan Akrapovic secara diam-diam. Mitra teknis dari seluruh bidang, Marquez dan Ducati tetap terikat kontrak dengan sponsor pesaing hingga akhir tahun, yang akan diselesaikan pada tahun 2025. Dengan melihat sang pembalap merelakan beberapa rekannya, Red Bull dan Oakley yang memimpin. Perhatikan bahwa di sisi lain garasi, Ducati Pecco Bagnaia berwarna putih, sama seperti jasnya. Nomor 1 yang ia sobek sendiri dari sepedanya pada Minggu malam digantikan dengan nomor 63 yang ia kenakan hingga tahun 2022. Sementara itu, 2 hari setelah gelarnya di Ducati tim Pramac, Jorge Martin memulai hidup barunya sebagai pebalap Aprilia di tes Barcelona. Melewati garis finish Grand Prix Barcelona di tempat ketiga, Jorge Martin menjadi juara dunia, tetapi putaran kehormatan berikutnya diselingi dengan perayaan yang membuatnya berubah menjadi Terminator. Juga merupakan yang terakhir di Ducati. Musim semi lalu, merek asal Italia itu mengumumkan promosinya ke tim resmi sebelum berubah pikiran agar tidak kehilangan Marc Marquez, yang akhirnya mendapatkan kembali tempatnya. Ingin bergabung dengan tim pabrikan, Martin kemudian mendekati Aprilia, yang kontraknya selesai dalam waktu kurang dari 24 jam dan diumumkan sebelumnya tentang Marquez di Ducati. Selama berbulan-bulan, Martin tidak ingin berbicara banyak tentang tim barunya, ingin tetap fokus pada target gelar. Yang terakhir didapat, ia meluncurkan tantangan barunya kurang dari 48 jam kemudian selama tes Barcelona, di mana banyak pengendara menemukan sepeda motor baru mereka dan, bagi sebagian dari mereka, pabrikan baru mereka. Setelah melakukan kontak pada hari Senin, Jorge Martin segera muncul di garasi pada hari Selasa, sebelum mengenakan jasnya dan berpose untuk difoto. Sesaat sebelum pukul 11, ia membuat penampilan pertamanya di Aprilia. Dengan seragam hitam seluruhnya karena pernikahan tersebut tidak akan berlaku hingga 1 Januari dan kontrak dengan mitra yang berbeda tidak mengizinkan semua sponsor untuk ditampilkan. Martin langsung melewati 7 lap, dengan kesalahan kecil melewati zona runoff di tikungan 10 dan sudah dengan bahunya menyentuh tanah di tikungan 5, spesialisasinya di Barcelona. Waktunya tetap sederhana untuk saat ini, dengan posisi ke-14 di akhir tugas pertama ini. Sepeda yang dikendarai Martin saat ini adalah model tahun 2024, dengan tujuan untuk ditingkatkan ke tahun 2025 pada tengah hari. Gigi Dall'Igna, Chief Engineer Ducati, mengejutkan Senin ini di padek Montmeló dengan memastikan bahwa rencana Marc Marquez dalam debutnya di tes MotoGP adalah memiliki sepeda
motor 2023 dan 2025. Dia adalah guru Ducati dan, tentu saja, teknisi paling berpengaruh dalam dekade terakhir di kelas 100 sepeda motor. Gigi Dall'E-nya memimpin rumah Bologna untuk memenangkan 2 gelar pembalap dunia bersama Pecco Bagnaia dan minggu ini dia menambahkan gelar ketiga. Meskipun dengan tim swasta Pramac di tangan Jorge Martin, pembalap yang tidak dia inginkan 2 kali ambil tim resmi. Pria asal Italia itu mengaku turut berbahagia atas kemenangan pemain asal Spanyol tersebut, meski itu berarti kekalahan bagi timnya. Tentunya berbeda perasaan dibandingkan saat Pecco menang, sampai-sampai ada pebalap yang keesokan harinya mengambil jalur berbeda yang menang. Katakanlah perbedaan sensasi ditandai dengan detail ini, merujuk pada kepergian paksa Martin ke Aprilia. Fakta itu, dia meyakinkan, bukan berarti mereka sedih dengan hasilnya. Sama sekali tidak. Bagaimana Anda bisa bersedih setelah musim seperti ini? Jika Anda sedih sebaiknya Anda dikurung. Saya rasa tidak ada seorang pun di Ducati yang tidak senang dengan musim yang kami jalani, tegasnya. Namun kemenangan Martin berarti kekalahan bagi tim resmi Ducati. Saya ulangi, ini merupakan musim yang luar biasa. Tim merah telah bermain di Piala Dunia selama 4 tahun dan telah memenangkan 2 gelar, Ducati 3, konsistensi ada. Kemenangan penting bagi masyarakat, bagi Pecco, bagi masyarakat. Bagi saya, siapa saja yang ada di sekitar Pecco, tapi bagi merek, Ducati dan sponsor kami, yang paling penting adalah tetap kompetitif selama bertahun-tahun. Menjadi protagonis dan saya pikir kami mencapai hal itu, tegasnya. Sebuah gelar untuk Martin yang tidak menjauhkannya 1 cm pun dari keputusan yang dibuat bersama Marc Marquez. Ketika kami menentukan pilihan pembalapnya, kami jelas berpikir bahwa ada kemungkinan Martin bisa menjadi juara dunia di akhir tahun. Sementara itu, seperti yang diungkapkan oleh Joan Mir sendiri, ujian hari Selasa ini tidak akan terjadi sesuatu yang signifikan, belum ada waktu untuk itu. Joan Mir pasti merasa lega karena bisa mengakhiri musim yang penuh bencana ini. Pembalap Spanyol itu mengalami hal yang paling mendekati neraka olahraga tahun ini. Dengan hanya meraih 21 poin dan posisi ke-21 terakhir yang jauh dari target juara dunia baru-baru ini. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, karena Honda masih terjebak dalam krisis mendalam yang sepertinya tidak ada habisnya. Manuel Pecino, kolaborator Motosan, mengumpulkan pernyataannya dari Circuit de Catalunya. Jorge Martin adalah seorang pejuang dan dia pantas mendapatkan semua yang telah dia capai. Akhir pekan lalu, bagaimana kabarku? Ya, aku baik-baik saja. Akhir pekan ini kami telah mengambil langkah kecil ke depan, namun kami masih menghadapi masalah yang sama. Jika kita tidak menyelesaikannya, posisi kita akan tetap sama. Itu sedikit kenyataan. Kemarin, di sprint, saya mengalami beberapa masalah getaran yang tidak memungkinkan saya untuk menjadi sekompetitif yang saya kira. Hari ini hal yang sama terjadi pada saya. Saya sudah mencoba mengatasi masalah ini di tikungan cepat, di mana motor bergetar, mengerem belakangan, dan memasuki tikungan dengan cara yang lebih berisiko. Saya berhasil melakukannya selama 6 lap, yang merupakan sebuah pencapaian bagi saya. Inilah masalahnya. Saya ingin menyelesaikan musim ini, saya tidak akan menyangkalnya. Namun saya juga berharap situasinya akan berubah, dan permasalahannya tidak akan sama lagi. Naif bagi saya untuk berpikir ini bisa berubah.